wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nurkholis Ramadhani, NRP 1031171100030110. Perkenalkan, nama saya Trio Nugroho, NRP 1031171100030017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Dianta Pradista Narukma, NRP 1031171100303026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ilmi, NRP 1031171100030031. Perkenalkan, nama saya Tia Seka Prasasti, NRP 1031171100303034. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Simulasi lalu lintas dibuat dengan tujuan salah satunya untuk memodelkan sifat lalu lintas sesuai dengan kerumitannya. Bergantung pada tingkat detailnya, model lalu lintas diklasifikasikan menjadi makroskopis, mesoskopis, dan mikroskopis. Model makroskopis menggambarkan arus lalu lintas secara keseluruhan. Misalnya, arus lalu lintas dapat digambarkan dengan histogram atau dengan nilai skalar dari laju, kepadatan, dan kecepatan arus. Model mikroskopis merincikan detail kendaraan individual berdasarkan perilaku pengendaranya dan interaksinya, sedangkan mesoskopis berada di antara kedua model. Akan tetapi, untuk membuat simulasi lalu lintas yang sesuai kondisi nyata tidak mudah karena sifat lalu lintas pada dasarnya kompleks. Model lalu lintas salah satunya dapat dibuat menggunakan seluler automata dengan pengembangan yang paling umum yaitu elementary seluler automata dan NS model. NS model banyak dikembangkan hingga saat ini tidak hanya untuk jalan raya, tetapi juga memodelkan lalu lintas persimpangan yang menghubungkan 4 jalan ortogonal. Persimpangan tersebut membentuk perempatan simpang bersinyal dengan aturan lampu lalu lintas sederhana, perempatan tanpa lampu lalu lintas, dan bundaran. Model kepadatan kendaraan meningkat sesuai dengan kondisi nyata. Kemacetan dapat dikarenakan pengaturan lalu lintas persimpangan yang kurang efisien. Untuk itu, pengaturan lampu lalu lintas persimpangan yang lebih efisien seperti penggunaan sistem kontrol berbasis artificial neural network dapat diaplikasikan. ANN dirancang untuk merespon kondisi pengaturan lampu lalu lintas seperti jika lalu lintas diatur oleh manusia. Misalnya, petugas lalu lintas akan mengatur jalannya lalu lintas sesuai dengan prioritas jalan mana yang perlu didahulukan, sehingga antrean kendaraan cenderung sama di seluruh jalan. Lancarnya lalu lintas tentunya akan berbeda jika dibanding dengan pengaturan lalu lintas konvensional yang pada kondisi tertentu tidak bekerja efisien. Seperti contoh, ketika durasi lampu hijau berlebihan padahal antrean kendaraan telah kosong dan lamanya durasi lampu merah di jalan lain yang mengakibatkan panjangnya antrean kendaraan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan dalam proyek besar ini adalah menggunakan Artificial Intelligence Network atau biasa disebut ANN, yang metode learningnya yaitu supervised learning. Supervised learning sendiri terdapat sebuah data penuntun yang diterapkan dalam proses learningnya. Data input dan output telah ditentukan oleh pengguna sebagai data penuntun dari data training sehingga terdapat proses training selesai. Pengambilan keputusan dilakukan oleh data training input output yang didapatkan sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek yang sudah kami buat. Jadi cara kerjanya itu ya, ketika lalu lintas pada dua perempatan Jalan Kertajaya dan Jalan Manyar Kertawarjo ini mulai padat atau macet, maka artificial neural network yang telah ditambahkan ke sistem akan membuat traffic light bekerja agar kemacetan yang terjadi tidak menjadi panjang dan dapat terurai. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari simulasi kelompok kami. Bisa dilihat pada tampilan yang pertama ini, di sini ada beberapa simpul
pada tampilan yang pertama ini kita belum mengaplikasikan tentang artificial neural network. Jadi ini adalah lalu lintas yang normal. Bisa dilihat di sini yaitu mobil-mobil yang jalan di sini yaitu rame, dan ketika pada posisi lalu lintas tersebut dia tidak bisa mengatur bagaimana kelancaran lalu lintas tersebut sehingga bisa terjadi kemacetan yang panjang. Di sini tidak ada artificial neural network, berarti tidak ada training dan tidak ada pembelajaran, sehingga hanya lalu lintas biasa. Untuk selanjutnya di sini adalah tampilan kedua. Tampilan kedua ini adalah tampilan lampu lalu lintas yang menggunakan artificial neural network, di mana di sini kita tambahkan data. Data ini gunanya untuk mentraining atau belajar machine learning tersebut, di mana data ini diambil dari keseharian kita, yaitu saat kita melewati lampu merah. Di sana ada jam-jam yang padat dan ada jam-jam yang longgar. Disinilah data Excel ini dibuat. Data Excel ini dibuat kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB yang ada aplikasi yaitu regression learning. Di aplikasi regression learning nanti kita upload data tersebut untuk pembelajaran, untuk training. Setelah kita mengupload tersebut, nanti kita akan mengimport data dan kita tampilkan seperti gambar pada layar tersebut, sehingga pada lampu merah yang telah kita setting artificial neural network, jadi kita tidak akan mengalami kemacetan yang begitu panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi dari simulasi yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diterapkannya artificial neural network dengan metode supervised dapat menguraikan kemacetan di lampu merah Kertajaya dan Manyar Kertoharjo, serta manfaatnya adalah memberikan kenyamanan berkendara dan mempersingkat waktu tempuh karena kemacetan yang terjadi sudah terurai.